Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah taklim yang berbahagia, seingat saya materi kita masih bicara surah Al-Fatihah. Kita sudah bicara ayat pertama. Ini mau lanjut ke ayat kedua apa langsung ke syarat yang lain, ke rukun yang lain? Udah pada paham kan Fatihah ya? Kalau udah lanjut nih biar cepat selesai. Oke, kita masuk ke ayat kedua. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dari segi bacaan, huruf roknya, kata ulama-ulama tajwid harus dibaca tebal. Ar-Rah, bukan Ar-Rah, tapi Ar-Rahman. Cuma juga jangan kelebihan, Allahman, jangan begitu juga. Dah, sekarang begini aja Pak, yang Bapak belajar di rumah itu, menurut guru ngajinya yang benar yang mana? Ar-Rahmanir Rahim, tingkat ketebalannya. Dah, kemudian kata Rahman, kata Rahim, itu dua kata yang akar katanya sama, Rahima yarhamu. Ada rahima yarhamu rahiman, ada rahima yarhamu rahmadan, ada rahima yarhamu rahman. Sama tuh, mau rahman, mau rahim, katanya rahima. Rahima artinya penyayang. Maka diterjemahkan maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada orang ribut-ribut silaturahmi apa silaturahim? Kalau bahasanya nggak penting, yang penting mah udah bergaul dengan orang, beri salam, doain, itu yang penting. Nulisnya benar, kerjanya kagak benar, ya buat apa? Insya Allah itu pakai SH apa pakai SY? Ayolah, tibang tulisan aja. Yang penting ngomongnya benar. Insya Allah. Tulisan apa jangan diributin Pak. Gara-gara tulisan rame netizen komentar. Tulisan doang. Kata Ar-Rahman yang biasa diartikan, kata Ar-Rahman Ar-Rahim yang biasa diartikan maha pengasih, maha penyayang. Ada orang yang bilang begini, yang namanya Allah maha pengasih, pokoknya Allah kepada hambanya, mohon maaf, dia mau beriman, dia tidak beriman, dia mau benar, dia mau baik, dia mau soleh, mau dia kagak soleh, pokoknya Allah itu maha pengasih, semua dikasih. Ini hari ini nih, yang sholat sama yang kagak sholat tetap dikasih oksigen. Hari ini nih, yang bandel sama yang benar tetap dikasih udara. Hari ini nih, yang brengsek sama yang benar tetap dikasih senyum. Nikmatnya tuh, itu Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim ada yang bilang Allah maha penyayang. Tapi khusus untuk sayang Allah itu hanya untuk orang-orang tertentu. Orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Tidak semuanya. Sebagai makhluk Allah, semua manusia sebagaimana Nabi utus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, itu lil alamin, bukan lil muslimin, bukan lil mukminin. Pokoknya ini Allah kasih kita nggak pakai perhitungan. Kan nggak pernah minta mata dikasih, nggak pernah minta hidung dikasih, nggak pernah minta saudara dikasih, nggak pernah minta ayah dikasih. Itu Allah maha pengasih. Dan luar biasa, kalau Allah sudah memberikan sesuatu kepada hambanya, nggak akan bisa diperhitungkan. Sedikit cerita Pak, cerita Nabi Zakaria di awal surah Maryam. Kafhaya ain sad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, inna darabbahu nidaan khafiyah. Itu cerita Nabi Zakaria dimulai dengan kata-kata dzikru rahmati rabbika abdahu. Ada cerita tentang kasih sayang Allah kepada seorang hambanya namanya Zakaria. Apa sih kasih sayangnya? Innada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika Nabi Zakaria berdoa dengan lembut, Rabbi inni wasta'ala ra'su Rabbi inni wahanal almu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syakiyah. Ya Allah, saya tulang-tulang saya sudah pada rapuh, rambut saya sudah beruban, saya sudah tua, 120 tahun umurnya. Wasta'ala ra'su syaiba, rambut saya sudah bersinar. Ista'ala itu artinya bersinar. Sinarnya karena uban. Bapak-bapak yang ubanan jalan di bawah terik matahari, itu mencilak Pak. Wasta'ala ra'su syaiba. Walam akum bidu'aika rabbi syakiyah. Tapi saya enggak pernah ya Allah kecewa ketika saya berdoa kepadamu.
Apa sih yang dikhawatirkan Nabi Zakaria? Inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akhiran. Ya Allah, saya belum punya anak. Umur saya 120. Sementara istri saya sudah mandul. Wa kanat imraati akhiran. Akhiran itu batas usia yang sudah tua, menopause. Karena menurut riwayat Nabi Zakaria istrinya 90 tahun. Tapi ya Allah, fahabli min ladunka waliya. Saya tetap minta anak ya Allah. Di dalam sebuah judul buku motivasi namanya Lisanul Quran, diterjemahkan dengan sentuhan Al-Quran. Ketika membahas ayat ini dibilang apa? Saudara-saudara, jangan hidup ini hanya berpegang kepada sebab. Nanti Anda akan kehilangan Allah sang Tuhan yang mengadakan segala sebab. Ya, gue mana bisa pergi haji, duit aja kagak ada. Itu berarti hidupnya berpegang kepada sebab. Nabi Zakaria coba. Sebabnya dikasih tahu sama Allah. Ya Allah, saya udah tua, umur saya 120 tahun. Istri saya udah mandul, umurnya 90 tahun. Kalau pakai sebab-sebab ini ya Allah, kayaknya masnya nggak bakal punya anak. Nggak pernah, nggak bakal ini. Sebab-sebabnya udah nggak mungkin. Tapi ya Allah, saya nggak pernah kecewa kalau berdoa kepadamu. Fahabli min ladunka waliya. Tetap saya minta seorang anak. Walaupun secara sebabnya nggak mungkin. Aki-aki sama nenek-nenek pakai bunting tuh nenek-nenek. Nggak mungkin. Aki-aki sama nenek-nenek punya bayi lagi. Nggak mungkin. Nabi Zakaria bilang, bini saya udah menopause. Bini saya udah mandul. Nggak mungkin bisa. Ini kalau bicara sebab. Tapi kan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maka di depannya cerita tentang kasih sayang Allah kepada seorang hambanya. Sesuatu yang secara sebab nggak mungkin. Apa kata Allah? Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Hai Zakaria, aku beri kabar gembira kamu akan punya anak seorang namanya Yahya. Itu kan tanpa sebab. Karena begini Pak, mohon maaf. Ini bicara kasih sayang Allah sama kita. Bapak pusing kepalanya, sakit, pusing. Ini penyakit tanggal 29 biasanya. Penyakit tanggal 28. Nah, ketika pusing, itu secara teori Pak, Bapak ada kekurangan oksigen di kepala. Secara teori. Maka Bapak minum obat. Dulu di sini ada namanya Oskadon. Dulu banget. Masih ada nggak ya? Nggak ya? Udah pindah. Udah pindah. Dulu di sini ada namanya Oskadon. Pancen Oye. Dulu. Kalau Bapak minum obat sakit kepala. Coba ketika Bapak minum kemana obat sakit kepala? Secara teori. Ke perut. Terus kan kita bertanya begini. Kok bisa ya kita minum obat kemudian masuk ke perut, kepalanya bisa sembuh? Oh, kata teori begini Ustadz. Itu nanti dia akan larut di dalam darah. Pertanyaannya, yang menyebabkan dia larut di dalam darah apa sebabnya? Kenapa darah mau melarutkan obat? Apa sebabnya? Nggak ada. Tanpa sebab itu. Sebab itu syariat nih kalau kita belajar tasawuf ya. Sebab itu syariat. Jadi minum obat itu syariat. Tapi kalau udah sampai di sini, kita udah nyerah. Ini urusan Allah udah. Nah, udah begitu Pak. Ketika bercampur dengan darah, jantung kita kan mompa darah tuh, naik ke otak, buka tuh saluran yang tadi kurang oksigen, naik ke atas tuh, badan keringetan, pala jadi enteng. Apa sebab jantung kita berdetak? Apa sebabnya? Tuh Pak, kita cuma sampai minum obat doang Pak. Selanjutnya tuh urusan yang maha kuasa. Maka Allah begitu sayangnya sama kita. Coba Pak, kalau Bapak minum Panadol, saat mari buang air, masih Panadol Pak, masih segitu Pak. Itu kalau pakai sebab. Ini di badan kita udah gak ada sebab ini. Maka sebab itu kalau dalam bahasa ulama sufi, itu namanya syariat. Kalau sakit ke dokter, belum tentu sembuh, iya. Tapi ada harapan buat sembuh, tetap saya menyembuhkan adalah Allah. Sebab ketika kita minum, yang bekerja itu kekuasaan Allah. Darah kita, pompa jantung kita. Kalau jantungnya udah nggak mau, darahnya nggak mau Pak, dibawa ke dokter juga, mati juga Pak. Kan udah nggak mau. Nah,
Maka zikru rahmati, ini Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bapak minum kopi, Bapak minum Fanta, Bapak minum Coca-Cola, ketika pas buang air kecil, kencing, itu warnanya kalau kagak putih, ya oranye, itu aja. Kopinya kemana itu? Yang hitam. Yang ini bekerja nih. Oh itu Pak diolah, Ustadz itu sama ginjal kita. Apa sebab ginjal kita mengolah? Enggak ada. Allah saking sayangnya, maka bahasanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi besok ketika sholat, ketika baca Ar-Rahmanir Rahim, keingetan tuh Pak, begitu luar biasanya badan kita ini diolah. Nah, saya kadang-kadang Pak, kalau ngelihat saya, karena saya punya anak kecil di rumah ya, umurnya baru 3 tahun. Jadi saya kadang-kadang suka, kok dia bisa tahu ya gitu. Anak kecil tuh bisa tahu. Bapak kan kadang-kadang kalau ada anak kecil, ada kucing ya, meng, meng, meng gitu. Warna apa yang Bapak kasih tahu? Hitam. Besok lewat putih. Dia tahu Pak, itu kucing Pak. Miau, miau. Tahu dari mana dia putih? Itu kucing. Nah, kadang-kadang kok dia bisa nginstalnya hitam, tapi ketika putih dia tahu juga itu kucing. Yang penting pernah diinstal. Itu kan sebabnya itu ada sebab. Sebabnya itu pernah diinstal. Tapi nanti selanjutnya Allah yang bekerja. Dah, itu Ar-Rahman Nir-Rahim. Allah saking sayangnya sama kita. Subhanallah, gaya gravitasi. Sampai sekarang masih bisa jalan. Gitu. Walakum bil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi. Lanjut ke ayat kalau pakai mazhab Syafi'i ayat 4 ya. Karena bismillah termasuk yang pertama. Maliki yaumiddin. Dari segi bacaan Bapak boleh baca 2. Boleh panjang, boleh pendek. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ini kalau ngaji sama ibu-ibu, kadang-kadang ada orang bilang, ibu-ibu suka yang panjang, suka yang pendek. Begitu kadang-kadang. Kalau ngajinya sama ibu-ibu. Bacanya boleh. Maliki yaumiddin. Nah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh dua-duanya. Apa sih bedanya? Kalau Malik itu isim fa'il, artinya malaka yamliku, milkan, artinya yang memiliki. Malik pemilik, zat yang memiliki yaumiddin pada hari kiamat. Tapi kalau Maliki Yaumiddin artinya raja pada hari kiamat. Maka kalau imam baca Maliki Yaumiddin, betul. Maliki Yaumiddin, betul. Tapi jangan kalau Bapak mau rakaat pertama panjang, rakaat kedua panjang. Kalau rakaat pertama pendek, rakaat kedua pendek. Jangan panjang pendek. Rakaat pertama, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Rakaat kedua, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu namanya nggak istiqomah. Bukan salah sih, cuma nggak istiqomah. Dalam bidang tajwid itu termasuk yang makruh katanya. Jadi harus kalau mau panjang, panjang dua-duanya. Kalau mau pendek, pendek dua-duanya. Bapak-bapak biasanya panjang pendek? Panjang ya? Panjang, kita bacanya panjang biasanya. Woi, gue nanya Malik ini mah. Biasanya panjang pendek, Malik biasanya. Kita bacanya Maliki Yaumiddin. Bukan Maliki Yaumiddin. Rata-rata Indonesia pakainya panjang. Maliki Yaumiddin. Jarang yang baca Maliki Yaumiddin. Tapi dua-duanya sah. Dah. Nanti pada hari kiamat, mau dibaca Maliki Yaumiddin, mau dibaca Maliki Yaumiddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Pada hari itu kita udah nggak bisa punya apa-apa. Saya ulang Pak, proses kita kan hidup begini. Pertama kita hidup di alam rahim, sempit Pak, sempit. Hukumnya Bapak nggak makan di situ, cukup yang makan ibunya. Di pikiran saluran namanya plasenta, begitu ya. Mohon maaf nih kalau saya salah nih. Ada di poster kita tuh, yang kalau ketika dipotong tuh plasenta. Ibu yang makan, Bapak dapat makan. Tidak lewat mulut. Itu hukumnya. Dan nggak bisa kemana-mana. Sendiri 9 bulan. Nah, kita kembali ke atas nih. Kok bisa jadi ya? Cuma dari air mani. Itu tadi ayat yang apa namanya? Allahumma shalli ala surah Maryam tuh. Ketika diciptakan Nabi Zakaria mau dikasih, kata Nabi Yahya, apa benar ya Allah, kan saya udah tua, bini saya udah tua, bini saya udah mandul. Kadzalika
Qala rabbuka huwa alayya hayyinun. Itu mah gampang. Kan dulu juga saya ciptakan kamu, Zakaria, belum ada apa-apa. Coba Pak. Bapak waktu saya lahir tahun 74. Bapak-bapak lahir tahun berapa? 56. 65. Masih saudara Madayan Aidit ya? Dah. Pak, kalau Bapak misal lahir seumur dengan saya tahun 70-an misalnya atau tahun 80-an misalnya. Itu kan sebelum tahun 80-an Bapak-bapak nggak ada. Ada di mana? Tulang sulbi, belum tentu Pak. Bapak masih nyangkut di pohon padi. Kan Bapak, orang tua kita nih, orang tua kita yang laki, makan nasi gitu ya. Ada nasi, ada lauk segala macam. Itu kan asal makan aja Pak. Dia nggak tahu nanti yang ngolah tuh siapa. Yang ngolah badan nih, set. Maka kata badan kita, wah ini ada buat calon janin nih, sperma. Masuk tuh ke tulang sulbi, sperma. Wah ini sih vitamin C nih, lariin ke bibir, masuk ke mulut tuh vitamin C. Kita cuma, pernah nggak Pak mikir, ini buat tambah sperma nih, pernah nggak? Makan, ini buat vitamin C nih, pernah nggak? Enggak Pak, yang kita like, launya apa? Udah, hantem aja itu, sama nanya, harganya berapa? Gitu ya. Tuh, dulu ada kritikan di dunia pendidikan. Anak kita itu belajar biologi, belajar fisika, belajar kimia, tidak ngepek ke belanja. Harusnya kalau belanja kan ngelihat apa komposisi natrium ini, wah nggak bagus nih buat kesehatan, jangan harusnya, tapi enggak kan, yang lihat berapa ya, mahal ini nggak usah nih gitu. Tuh nggak ngepek tuh di pendidikan tuh. Harusnya ketika dia belajar dulu, wah nggak bagus nih, ini nggak bagus nih, oh ini bagus nih, oke nih, begitu harusnya. Maka akhirnya negara harus turun tangan nyiptain MBG, makanan bergizi beracun. Bergizi, makanan bergizi. Tempat saya ngajar itu baru dapat 2 minggu ini ya MBG. Saya periksa juga ininya. Ya, begitu dah. Pokoknya ya dah. Nah. Dah. Itu belum ada Pak. Maka Bapak makan apa saja, nanti akan ada produksi di badan kita yang membuat kita jadi sperma. Ibu kita juga begitu. Makan apa saja, dia nggak tahu Pak. Yang bakal jadi sel telur yang mana nggak tahu. Badan kita yang bergerak, ada sel telur. Baru tuh khuliqa mimma indafiq ikhruj min baini sudi wat taraib. Luar biasa. Tuh, hiduplah kita di dalam perut ibu kita selama 9 bulan. 9 bulan juga Pak, yang 1 bulan belum jadi apa-apa, 2 bulan belum jadi apa, 4 bulan baru kelihatan sempurna. Matangnya tuh sampai 6-7 bulan, sempurnanya baru 9 bulan. Saat itu Pak, kita nggak bisa apa-apa hukumnya. Lahir ke dunia, hukumnya beda lagi, harus makan. Oh bagaimana makannya? Gigi belum ada, lidah nggak ada, luar biasa. Kayak ASI keluar, ASI keluar. Kemarin mau waktu belum lahir, diapain aja sama babanya, nggak keluar Pak. Jangan bayangin. Pas anaknya keluar ASI. Biasa. Itu maha pengasih, maha penyayangnya Allah. Dah, meninggal kita masuk di kuburan. Udah lagi lain lagi Pak hukumnya. Kalau di dunia ini kita masih bisa, mohon maaf, ngumpulin amal. Ngaji kayak begini, sholat jamaah kayak begini, sedekah. Nanti ada yang azan, ada yang koma, ada yang jadi imam, ada yang baca doa. Oh, apa? Nah, itu aja kita kadang ribut ya. Urusan dikit aja, ya Allah, kata saya. Saya kalau ngeliat orang kebangetan gitu ya, nggak ada dalilnya. Baca Fatihah, bid'ah, haram. Baca Fatihah haram Pak, baca Fatihah haram. Tibang baca Fatihah haram. Udah apa Bang? Orang baca Fatihah jangan diharam-haramin. Judi haram jelas. Mabok haram jelas. Orang baca Fatihah sih pakai diharam-haramin. Fatihah, tibang Fatihah doang. Lah iya. Kalau kata Gus Baha, dulu orang masuk Islam gara-gara kalimat la ilaha illallah. Sekarang ada orang yang baca la ilaha illallah dikafir-kafirin. Gara-gara la ilaha illallah gara-gara jadi kafir. Kan udah makin, udah biarin apa Bang, orang-orang juga punya dalil, gitu. Beda tuh, nanti ketika meninggal dunia masuk kuburan, Bapak udah nggak bisa ngomongin amal udah pakai idza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Udah, yang pernah ngamal Quran dibaca sampai ke kuburan, yang pernah naruh kotak masjid, dibeliin TV, selama TV-nya masih dipasang baik buat masjid. Jangan dipakai buat nobar.
Hati-hati nih. Ya. Tapi kalau DKM buat nobar, yang dosa DKM-nya. Yang ngamal mah tetap ada pahalanya, yang ngamal mah. Nah, saya di ini nama DKM. Ustaz kalau mau pakai TV pakai apa namanya? PowerPoint gitu ya. Bisa. Saya bilang, saya pernah bang. Masangnya lama, ngoneknya lama, ntar abis ngaji, saya yang beresin lagi bang. Iya nih, abis ngaji nih. Teman-teman udah pada pulang, kita masih gocak. Maka saya pakai, siapa Rocky Gerung ya. Saya tidak pakai PowerPoint. Yang pakai PowerPoint tuh nggak punya power dan tidak punya point. Kecuali bisa langsung dari HP. Connect pakai apa tuh? Kalau di sekolah saya itu mohon maaf tuh infokusnya pakai HP dia. Jadi Epson gini, jadi tinggal di kayak QRIS gitu ya, barcode, cek langsung masuk ke HP. Bisa nggak? Bisa. Pakai barcode? Belum. Malu-malu belum ah. Kalau pakai HP enak tuh, selesai udah tinggal masukin tuh. Kalau pakai kabel-kabel ke sono itu Pak. Saya pernah ngaji begitu Pak, ngeberesinnya lama. Nah, masangnya juga lama. Kadang-kadang koneknya juga lama. Nggak apa-apa sih, akhirnya setengah jam kan cuma 15 menit akhirnya. Dah. Nanti itu tuh ketika di kuburan tuh itu yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh. Nah, terjadi lagi perbedaan pendapat kan. Sebenarnya kalau orang baca Fatihah sampai nggak ke kuburan segala macam begitu, itu kan nggak bisa dibuktiin. Udah biarin. Yang bilang kagak sampai, udah jangan baca Fatihah. Yang bilang sampai, silakan baca Fatihah. Nggak bisa dibuktiin itu, nggak bisa dibuktiin. Yang jelas bahwa kalau mau pakai pendapatnya ulama kayak Imam Nawawi di kitab Al-Azkar, itu ada sahabat bilang begini, ntar kalau gue meninggal, lu jangan buru-buru tinggalin kuburan gue ya. Tungguin seukuran orang motong sapi lalu membagi-bagikan dagingnya. Supaya saya tenang dulu, supaya saya bisa menjawab pertanyaan utusan Allah Munkar dan Nakir. Ada tuh hadis macam itu tuh, hadis yang disandarkan kepada sahabat, yang sandar kepada tabi'in. Itu yang saya bilang ada dalilnya. Dah, saat ada orang nguburin, habis nguburin langsung pulang, ya kagak apa-apa, emang tugasnya nguburin. Saat ada orang nguburin, baca talqin, ya kagak apa-apa juga, orang ada dalilnya. Nah, yang kagak boleh mah dia ikut dikuburin, itu nggak boleh. Yang habis dikuburin ada azan kan di kuburan kan ya, ternyata HP-nya ikut ke kuburan, kemudian pas zohor jadi bunyi alarmnya, Allahu Akbar, langsung diajanin di bawah, nggak taunya HP-nya ketinggalan di kuburan. Dah, ini tunggu sampai hari kiamat. Maka kan ada baca Rabbighfirli wali walidayya kalau orang-orang tuanya segala macam. Dah, jadi teman-teman yang berpikiran pokoknya kita kalau baca orang meninggal bacain sampai terusin Pak. Yang kagak bilang nggak sampai, ya udah jangan dikerjain. Nggak usah ribut-ribut Pak. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ntar di akhirat Allah yang akan menghukumkan siapa yang paling benar. Udah begitu aja. Jangan kebanyakan kita ribut-ribut mulusan kayak begini nih. Ada yang nguburin begini Pak, Ada yang nguburin pakai dinding, Bapak tahu dinding ari? Jadi kalau dikuburin tuh kan ada di coak dikit gitu bawahnya. Itu namanya apa? Liang lahat. Ini ada dua Pak. Ada yang coaknya di samping, ada yang coaknya di tengah. Yang ini namanya lahat, ini namanya syak. Kalau di tengah tinggal miringin begitu, atasin pakai dinding ari. Jadi bawahnya jadi ini kuburan, di tengah jadi coak ini nih. Jenazahnya dimasukin begini nih menghadap kiblat, tutup dinding ari. Kalau yang kita di rame itu di pinggirannya ditutupin dinding ari. Tuh, begitu Pak. Ada yang bilang, emang apa Ustadz pakai dinding hari? Ini menghormati manusia, jangan sampai itu tanah langsung jatuh ke badan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan Nabi Adam, kita muliakan dah. Kita muliakan. Lagi kadang-kadang tuh bulat-bulatan dibikin di kuburan kan? Buat apa itu? Buat ganjel palanya, jangan celentang. Ini kan jenazah begini nih, ditanjel tuh palanya tuh. Supaya jangan balik begini. Maka ini tanjel, sini tanjel, di kaki ditanjel, tuh dibikin bulat-bulat. Emang apa bulat? Ya lo bikin lonjong aja. Nggak usah pakai bulat begitu. Itu begitu Pak ininya. Kadang-kadang ada juga yang komentar tapi sebenarnya nggak tahu nggak paham apa-apa gitu. Dah di kuburan itu nanti hukumnya berbeda. Udah nggak bisa lagi kita ngumpulkan
ibadah. Datang munkar nakir kan, banyak versi itu. Ada versi menarik Pak di Sahih Bukhari. Jadi nanti katanya kalau kita kan ngaji di rumah itu, malaikat munkar nakir nanya, "Marrabbuka wa man nabiyuka?" Kemarin Profesor Dr. Abdul Muti, Menteri Pendidikan kita, ketika bicara di kalangan Nahdlatul Ulama, bilang begini, Nahdlatul Ulama itu saudara muda kita, gitu ya? Kan duluan Muhammadiyah sama NU. Cuma dia mah orang NU tuh pinter-pinter, hebat-hebat. Nabi bilang, utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai masuk kuburan. Tuh, orang NU ngamalinnya. Sampai udah di kuburan, masih diajarin. Talqin, Pak. Tuh kalau Bapak tahu bacaan talqin tuh begini nih. Idza ja'akal malakani. Kalau nanti datang kepadamu dua malaikat. Siapa yang diajak ngomong? Yang di dalam kuburan tuh. Tuh minal mahdi ilal lahdi tuh, Pak. Nuntut ilmu dari mulai buayan sampai ke lahat. Fala yabza. Kamu jangan kaget. Wa idza qala laka, kalau dia bertanya kepadamu man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma, gitu ya. Kalau didan, fa'ajib bijawabin sahih wa bilisanin bijawabin sahih wa bilisanin fasih. Nanti jawab ya dengan jawaban yang benar dan ucapan yang baik. Kata yang di atas, ngajarin kepada yang di kuburan. Orang NU tuh Pak, minal mahdi ilal lahdi, sampai udah kelahat masih diajarin. Allahu Rabbi. Ini teman-teman ada yang bilang, orang udah mati sih, masih diajak ngobrol aja. Ini namanya bocorin soal, Pak. Nah, dah. Bagi teman-teman yang membaca kitab Al-Azkar Imam Nawawi, Yahya Syarafuddin An-Nawawi, itu ada dalilnya. Bagi teman-teman yang kagak setuju, ya udah, habis dikuburin, tinggalin aja. Saya pernah, Pak, saya juga bingung. Ini teman saya termasuk orang yang nggak suka sama talqin sebenarnya, nggak setuju sama talqin. Tapi waktu emaknya meninggal dia bilang begini, Ustadz ikut ke kuburan ya. Dalam hati saya, gue suruh ngapain ya? Karena saya tahu dia nggak suka sama talqin. Aduh, ngapain nih? Ya karena teman Pak, ikut aja deh. Sampai sana saya agak menjauh karena saya takut beda cara. Kalau Rabi dikuburin, panggil Ustadz, ya, tolong doain ibu saya. Nah, lu, tolong talqin mah kagak, tapi suruh doain. Selesai doa, udah selesai, saya pulang. Itu kuburan lagi dikerubutin sama keluarganya tuh. Dalam hati saya, daripada dia ngerubung begitu, tadi baca Yasin aja ya. Kalau kata saya nih, saya pulang tuh, Jadi talqin mah enggak, tapi doain mah tetap didoain. Dah, nah Bapak tuh di kuburan Pak, ada sebuah hadis sahih di Sahih Bukhari. Jadi kalau Bapak di kuburan nanti malaikat datang bukan nanya marrabbuka wa man nabiyuka, bukan. Ada riwayat lain. Nanti akan dimunculkan wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Bapak ditanya, kalau bahasa Betawi, lu kenal nama dia? Nah, fa'ammal mu'min, adapun orang mukmin, fayaqulu, maka dia akan berkata, oh saya kenal. Huwa Muhammadun, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada kami bawa Al-Quran dan aku beriman kepadanya dan beriman kepada Al-Quran. Tuh. Maka kata malaikat, ya udah, nom kanomil arus, dah, kamu tidur aja seperti tidurnya pengantin baru, nungguin hari kiamat. Pengantin baru Pak, tidurnya bagaimana? Saya udah siang aja. Pengantin baru, ya pengantin lama mah, nggak bisa tidur, wah lama amat. Nah, mana kreditan besok harus dibayar. Tapi kalau wa ammal kafir al munafik, tapi kalau orang kafir munafik ketika ditanya, siapa ini? Siapa ya? Katanya Nabi. Bukan dibilang katanya Nabi. Itu ada pertanyaan semacam itu disebut dengan fitnah kubur. Maka Rasul pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ada. Tapi sekali lagi deh ya, saat itu kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain kecuali dalam tanda petik ada kiriman doa dari dunia yang tadi idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, ada sedekah jariah, ada ilmu manfaat, ada anak-anak yang berdoa. Jadi ya kalau Bapak kemarin sempat ngamal dibeliin karpet nih, kemudian sampai Bapak meninggal karpetnya masih dipakai buat sujud, sampai. Bapak nggak bener-bener banget tapi anaknya pesantren ngapal Quran, Bapak yang ngasih biaya segala sesuatunya, maka ketika dia baca Quran, Bapak dapat.
Itu investasi akhirat. Nah, selesai itu. Nanti ketika yaumuddin kita kembali, ketika hari kiamat itu lain lagi, Pak. Yang ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ketika itu tuh lain lagi sudah. Yauma idzi yasdurun nasu asyatan liyurau a'malhum, pada hari itu orang semua bangkit. Udah nggak ada lagi tuh namanya yaumul jaza, di situ tinggal dibalas saja. Tapi hadis-hadis banyak ya, Pak, cerita menarik tuh. Cerita menarik, ada orang yang ketika dibangkitkan itu bingung. Fa'ina tadhabun, mau kemana ini? Tapi ada yang ketika dibangkitkan selalu aja, Pak. Selalu aja, biasa aja, nggak ada kebingungan tuh. Itu tanda-tanda orang bakal masuk surga atau bakal masuk neraka. Yaumuddin. Bapak boleh setuju nggak setuju, di kitab judulnya Mukhtarul Hadisin Nabawiyah. Itu terdiri dari 5.000 hadis. Ada hadis begini di situ. Kemarin saya baca diangkat lagi sama di kitab apa gitu, diangkat lagi. Ada orang yang ketika di padang mahsyar itu didekati sama Allah. Yang lain nggak ada yang tahu, dia doang sama Allah. Kata Allah, atas nabu damban kada wa damban kada, kalau bahasa kita begini. Bang, abang dulu pernah bikin dosa ya di dunia. Abang pernah ngintipin janda dulu ya. Kata dia, iya. Abang pernah main judi slot dulu ya. Kata dia, iya. Setiap dikata, lu pernah bikin dosa. Sampai tuh yang dibisikin bilang begini, neraka dah gua, neraka dah. Habis dah, neraka. Kata Allah, bang, dulu abang waktu di dunia, saya tutupin aib abang. Abang pernah ngintipin janda, abang doang yang tahu. Orang lain kagak. Dan abang istighfar. Abang main judi slot, abang doang yang tahu. Orang lain kagak. Abang pernah bikin, abang doang yang tahu. Karena di dunia dulu saya pernah tutupin, sekarang bang saya hapus. Nggak bakal saya munculin, kata Allah. Maka kalau bikin dosa sendiri-sendiri aja, Pak. Jangan ngajak temen. Kalau ngajak temen ntar ada saksinya. Iya, jadi kalau bapak demen perempuan ngedik-ngedik diri aja, Pak. Jangan nyolek-nyolek kanan. Ada saksinya entah. Nah, itu cerita-cerita nanti di hari kiamat. Nah, lah kalau berzina mah nggak bisa sendiri-sendiri, Pak. Lah itu perempuan mau ngapain? Itu saksi itu. Nah, jadi ya selama tidak ada saksinya bikin dosa, selama tidak ada saksinya. Sampai mohon maaf misalnya, ada sebuah hadis berkata begitu. Kalau ada orang demen sama perempuan, lalu dia doang yang demen, perempuannya kagak tahu dan nggak sempat terucap, dan dia meninggal dalam keadaan semacam itu, sahid, Pak, meninggalnya, Pak. Menjadi mendiri-diri, bapak demen nih sama bini teman bapak, istri teman bapak, tapi bapak doang yang tahu, dia nggak tahu. Cerita ulama-ulama, hadis-hadis yang sekitar akhirat. Maka kalau ada hadis man kana akhira qaulihi, man kana akhira siapa orang yang akhir umurnya mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada lagi man kana fi qalbihi, siapa orang yang di hatinya ada sekecil biji tentang iman, maka nanti ada dikeluarkan dari neraka. Siapa orang yang pernah, itu banyak hadis semacam itu. Nah, pada hari kiamat itu Allah yang punya kuasa. Jangan diperdebatkan, Pak. Karena Allah yang punya kuasa. Malik Yaumiddin. Saya tukang mabok masuk surga. Terus lo mau apa? Itu urusan Allah. Bisa nggak? Iya. Harus bisa kalau Allah mau mah. Karena Malik Yaumiddin. Allah penguasa pada hari kiamat. Allah pemilik pada hari kiamat. Iya bisa banget. Ini kalau saya ngomong agak ini ya. Hatta Fir'aun kalau Allah mau masukkan ke surga, ya suka-suka Allah lah. Saya ulang. Sampai Fir'aun, kalau Allah pengen masukkan ke surga, ya suka-suka Allah lah. Orang itu dia yang punya. Maka di dunia ini sebenarnya apa? Sering saya sampaikan kan. Kalau kita ngaji, ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang kagak bisa dirubah. Kita ngaji, Pak. Tunggu kita ngaji. Level kita manusia, ngajinya bisa dirubah sama kagak bisa dirubah. Yang punya takdir siapa? Allah. Kalau Allah mau rubah, bisa-bisa aja. Akhirnya bapak-bapak dibalikin umurnya jadi 18 tahun. Bisa aja. Kita bilang mustahil. Versi kita, Pak. Kalau versi Allah,
bisa-bisa aja. Coba dah. Nabi Musa ketika bukul laut, emang dia tahu bakal jadi jalanan? Nggak tahu. Ketika dikejar-kejar Fir'aun, waduh, depannya laut. Kalau belok ke belakang, mati nih. Apa kata Allah? Wa auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahar. Kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukul itu laut. Nabi Musa nggak tahu, nih kalau gue pukul bakal jadi apa nih? Nggak tahu. Pokoknya suruhnya pukul aja. Diboleh ya, fanfalaqa fakana kullu firqin katodil azim. Ketika dipukul, terbelah, Pak. Kaget Nabi Musa. Sisi kanannya jadi gunung, dibuat dari air, katodil azim, seperti gunung yang luar biasa. Di depannya tuh ada jalan lurus. Nabi Musa aja kaget, kok bisa jadi begini? Enggak. Pertanyaannya Pak, yang belah lautan Nabi Musa apa tongkatnya? Allahnya Pak, Nabi Musa udah nggak ada, tongkatnya udah nggak ada, Allahnya masih ada. Ada nggak kemungkinan sekarang laut bisa dibelah? Oh ya bisa, kalau Allahnya mau. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqul lahu kun. Nah kalau Maliki Yaumiddin nanti di hari kiamat itu udah kekuasaan Allah. Kita tinggal minta aja sama yang maha kuasa saat ini deh ya. Allahumma inas'aluka husnal khatim. Maliki Yaumiddin. Di sini deh ya. 15 menit ke depan itu ada yang mau dibagi-bagiin masa. Dari berdasarkan informasi. Ya, sebagaimana biasa barangkali ada pertanyaan. Baik tentang ini atau tentang lainnya dipersilakan. Ya. Untuk sholat zahar, maghrib, isya, subuh, kalau menggunakan pendapat mazhab Hanafi, maka makmum tidak perlu baca apa-apa. Karena tugasnya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Itu mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i, makmum tetap harus baca Fatihah. Karena kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah sholat kalau kagak baca Fatihah. Maka kalau kita baca kitab-kitab fikih yang rada-rada tebelan, Pak. Kitab fikih yang rada-rada tebelan begitu tuh. Imam habis baca waladhdallin, jangan langsung baca surah. Diam dulu seukuran makmum baca Fatihah. Itu di mazhab Syafi'i. Itu sunnahnya begitu tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diam dulu tuh. Makmum baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum di belakang jangan alhamdulillahirabbil kelamaan. Maka saya biasanya kalau jadi imam tuh, saya biasanya baca tasbih 7 kali. Anggaplah itu 7 ayat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah. Sampai 7 kali baru Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu ideal madhab Syafi'i. Jadi yang belakang tetap baca Fatihah. Maka nanti ketika imam baca surah, yang belakang sudah mendengarkan surah. Maka yang tadi di mazhab Hanafi masuk, di mazhab Syafi'i masuk. Nah, itu sunnahnya begitu. Kalau nggak mau begitu, ada pilihan kedua. Si imam baca surahnya sir. Begini nih, misalnya Jumat. Wujuhun yawma idzin na'imah. Kira-kira makmum udah selesai baca Fatihah, baru dijaharkan. Itu di mazhab Syafi'i. Tapi kalau di mazhab Hanafi, boleh imam, boleh makmum tidak baca apa-apa, khusus mendengarkan bacaan imam. Jadi kalau teman-teman nggak usah baca Fatihah, dengarkan saja. Hanafi berarti. Harus baca Fatihah, kagak sah. Syafi'i berarti. Nah, mau yang mana?
Saya Pak, kalau sholat taraweh, saya nggak pernah baca Fatihah. Jadi makmum. Saya nih, kalau sholat taraweh, jadi makmum, saya nggak pernah baca Fatihah. Kapan bacanya? Di kampung ya, di kampung ya. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahu akbar. Udah rapi belum baca Fatihah? Belum. Maka mohon maaf, saya kalau sholat tarawih tuh kalau imamnya begitu, saya nggak pernah baca Fatihah. Saya dengerin aja imam baca surah. Apalagi mohon maaf, ada yang surahnya panjang, tapi enak Pak dibacanya. Tuh enak juga dengerin itu. Dia baca surahnya panjang dalam arti dia pilihlah surah-surah tertentu, tapi enak bacanya. Maka saya lebih suka mendengarkan bacaannya. Tapi ke sholat wajib, saya tetap baca surah Fatihah. Kapan-kapan Bapak jadi imam, kasih waktulah dikit si makmum supaya baca Fatihah. Kata dia, waladhdallin, amin. Diam dulu Pak. Bapak boleh zikir yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Atau Bapak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah kira-kira udah Fatihah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jarang Ustaz yang begitu. Iya, ini ilmunya dalam ini. Jauh ilmunya nih. Dah, tapi kalau ada teman-teman, nggak usah, dengarkan saja. Berarti menggunakan mazhab Hanafi. Sah nggak Ustaz? Iya sah menurut mazhab Hanafi. Pak, Imam Hanafi itu imam Pak, orang alim Pak, orang alim Pak. Dia bukan dukun, bukan. Dia orang alim, imam mazhab, namanya Nu'man bin Sabit. Nah, orang alim. Jadi kalau ada yang berarti dia pakai mazhab Hanafi. Nah, yang pakai Fatihah berarti mazhab Syafi'i. Ngomong-ngomong, bapak-bapak termasuk yang baca Fatihah apa enggak? Baca ya? Baca. Aku sama gua berarti. Beres sudah itu, berarti. Nah, ada lagi. Oke. Ayo. Entil. Dia mah DKM belakang. Salam. Pertama, saya pernah mendengar teman saya ketika dia memberi salam, terus saya menjawab salam dengan salam yang lengkap, terus dia mesti bilang amin. Nah itu gimana? Oke, yang satu dulu ya, dulu. Salam itu juga doa. Jadi kalau ada teman bilang Assalamualaikum, kita bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Emang begitu, nggak apa-apa. Berarti dia menganggap dia didoain. Nah, yang saya cerita, ada Nabi pernah beri salam di rumah sahabat jawabnya pelan. Karena dia pengen Nabi 3 kali. Sebab kata Nabi, kalau beri salam di rumah orang 3 kali, nggak ada yang sautin, pulang. Maksimal 3 kali. Ceritanya dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam, Waalaikumsalam. Assalamualaikum 3 kali. Pas sudah 3 kali Nabi balik buka pintu. Ya Rasul, saya kira nggak ada. Ada Rasul. Tadi saya salam, saya nyaut Rasul, tapi pelan biar Rasul doa 3 kali di rumah saya. Karena Assalamualaikum itu warahmatullah, semoga salam sejahtera, rahmat Allah selalu tercurah kepada kamu. Jadi dia menganggap itu doa buat dirinya, maka dia bilang amin. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua, saya pernah kajian ini, terus saya mau disalam tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Terus disuruh lagi wabarakatuh, jadi berpanjang gitu. Oh. Itu gimana? Iya, jadi waktu itu pengajiannya cukup konsen dengan ilmu tajwid. Iya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya panjang memang. Dah. Tapi kalau saya, ilmu tajwid itu hanya untuk baca Quran. Kalau saya, ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nih, sebab kan nggak mungkin teman-teman nanya teman khair bahasa Arab apa? Baik. Itu mad arid disukun Pak. Khair man anta ikhfa itu nggak mungkin kan? Kalau ngomong tuh nggak pakai tajwid. Sama kadang-kadang kita baca hadis juga suka pakai kayak tadi. Idza mata ibnu Adam in qata amalu. Kalau pakai tajwid idza mata ibnu Adam kelamaan.
Tapi nggak salah juga kalau ada orang yang konsen dengan itu, dia konsen dengan tajwid wa barakatuh. Nah, kalau baca Quran tajwid dipakai. Tapi kalau bicara, saya termasuk orang yang tidak begitu konsen dengan tajwid ketika di luar baca Al-Quran. Teman-teman nggak maulid pendengar begini? Pernah maulid apa namanya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mad. Kan nggak panjang itu. Tapi waktu itu dia bukan baca Quran, dia baca selawat. Oke, lanjut. Jadi itu berarti gurunya sangat konsen dengan ilmu tajwid. Ulang. Kurang panjang kanya, gitu ya. Nah, lanjut. Jawaban Waalaikumsalam kan ada juga yang Waalaikumsalam kan beda gitu. Iya, kalau mau pakai grammar bahasa Arab, Waalaikumsalam. Itu grammar yang benar. Tapi kalau pakai composition biasa, Waalaikumsalam, itu udah benar. Jadi begini kalau kita belajar nahu. Kalau pakai alif lam, itu harus kan begini saja. Ini asalnya nih. Waalaikum assalamu. Itu asalnya. Assalamualaikum. Semoga salam sejahtera buat Anda. Waalaikum assalam. Anda juga salam sejahtera buat Anda. Itu asalnya. Cuma ketika bicara tajwid itu harus ada namanya alif lam samsiah. Alaikumus salam. Dah. Atau kalau Anda alaikum salamun, benar juga. Alaikum salamun, alaikum assalamu atau alaikum salamun. Nah, kita pakainya alaikum salam, alaikum salam. Di wakaf ujungnya tuh, alaikum salam. Jadi kalau alaikumussalam itu grammarnya rapi tuh. Grammarnya rapi. Kalau bahasa kita pushah namanya bahasanya. Tapi kalau alaikum salam itu namanya bahasa Arab pasar. Bukan pushah dia. Gini Pak, Bapak kalau ngomong bahasa Arab, siapa bahasa Arabnya apa? Man. Sampai di sana bukan man Pak, min. Kalau man itu di sekolahan. Man anta, itu jadinya mininta. Itu bahasa pasar, sukiyah namanya. Oke, Bapak kalau belajar di sekolahan, kalau nanya pedagang gimana kalau sekolahan? Seorang bertanya, Pak, berapa harga baju itu? Gitu ya. Itu namanya pushah. Sampai di pasar begitu enggak? Enggak. Itu berapa itu? Itu berapa tuh? Tuh. Itu bahasa Arab pasar namanya, sukiyah. Jadi teman-teman, alaikumussalam, itu pushah. Waalaikumsalam, itu biasa. Sama dua-duanya. Bapak bagaimana kalau Assalamualaikum, jawabannya apa? Waalaikumsalam, ya. Waalaikumsalam. Nah, kalau yang pushah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah 3 aja, yuk. Nggak apa-apa, 1 nggak apa-apa. Yang tadi setiap kita baca Al-Quran itu kan 1 huruf 10 kebajikan ya. Nah, kalau kita baca Al-Qurannya dalam hati itu termasuk dihitung 10 kebajikan atau enggak? Enggak. Sebab kata ikra, baca, harus di sini. Kalau di sini bukan ikra. Ikra itu di sini. Ikra utslu di sini, harus ada suaranya. Itu namanya ikra. Kalau dalam hati bukan ikra. Dah, beda. Coba dah. Teman-teman nih, baca Quran nih, Yasin misalnya. Pakai Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu nggak bakal kabur. Coba pakai hati. Kabur, Pak. Nggak konsen. Jadi yang baca Quran dalam hati ada pahalanya. Pahala dalam hati, pahala mengingat Al-Quran, mengingat zikir. Tapi pahala baca nggak ada. Sebab yang namanya baca, ikra di sini. Sama seperti Bapak akan nikah. Boleh nggak dalam hati? Nggak boleh. Sebab yang namanya akad itu harus pakai mulut tuh. Harus pakai mulut. Yang pakai hati mah niat. Oke. Niat baca Quran pakai hati. Tapi ketika udah baca pakai ini nih. Ikra namanya. Jadi kalau baca Quran tuh. Ustaz, gimana kalau baca Quran di HP sama di mushaf? Ya kagak apa-apa. Cuma biasanya kalau di HP itu konsentrasinya kurang. Dibanding kita buka, sama takzimnya kurang. Buka HP. Sekarang gini deh Pak. Bapak lagi baca Quran di HP. Ada notifikasi. Ding ding gitu tuh. Itu
Terus apa lihat notifikasi dulu? Kayaknya transferan udah masuk ini. Ada gangguannya ada. Nggak apa-apa. Cuma kalau bicara mushaf tuh bawa Qur'annya. Karena gini, ini kan ada Qur'annya Pak. Ini kan ada Qur'annya. Saya bawa Qur'an apa bawa HP Pak? HP. Coba kalau saya bawa Qur'an gitu Pak. Ada bawa Qur'annya. Maka ada pahala bawa Qur'an. Ini nggak ada pahala bawa Qur'an. Sebab jangankan Qur'an, foto bini saja ada di sini. Maka ketika saya bawa ini, saya tidak membawa Al-Quran, bawanya bawa HP. Tapi kalau Bapak ngambil bawa Quran, ada pahalanya, pahala membawa Al-Quran. Udah gitu bawanya di dada lagi begitu, dengan maksud menghormati. Ada pahala penghormatan, itu bedanya. Cuma daripada kagak, wah ribet Pak saya baca sini, nggak apa-apa. Tapi cuma dapat sekedar pahala baca Quran. Jadi tidak ada baca Quran dalam hati. Yang ada iqra. Dalam hati itu zikir, mengingat. Amin ya? Iya. Cukup deh ya. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. ومنفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صلى الله عليه